call her girls and she rolling up. Hit the party, it's going up. Shake that, work that, move that, yeah. She a good girl, but you know she bad. One time, two times, she can, oh yeah. She a good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Tasya Putri Kamila di sini sebagai pemimpin redaksi dari Media Kepri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di rapat redaksi secara virtual ini melalui forum Zoom Meeting. Tujuan rapat kita kali ini adalah membahas tentang pandemi COVID-19 di Kepulauan Riau saat ini dan menjadikan ini tema utama kita. Setelah saya buka rapat ini nanti, teman-teman saya harap silakan berdiskusi dengan tema tersebut untuk diangkat ke media, dan saya harap rapat ini berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan dan diinformasikan sesuai fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya saya alihkan kepada redaktur pelaksana, kepada Ibu Efri Sihombing, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ketua Pemimpin atas waktunya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Frida Sihombing sebagai redaktur pelaksana, di mana tugas saya adalah merencanakan pelaksanaan kerja, menjabarkan kebijakan keredaksian, mengambil langkah aman agar berita terbit tepat waktu dan memberikan penilaian kepada rekan-rekan sekalian. Baik, COVID-19 telah merubah berbagai aspek dalam kehidupan kita. Kecemasan dan rasa tidak aman yang dialami sebagian besar dari kita harus bisa disikapi dengan rasional agar kita bisa bertahan hidup dan juga membantu orang lain bertahan. Penerapan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran pemerintahan juga harus kita lakukan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19, di mana saya setelah terjun langsung ke lapangan di Kota Kijang, Kepulauan Riau terhadap masyarakat umum pada tanggal 8 Mei 2021, dan berita itu akan diserahkan kepada editor pada tanggal 10 Mei 2021 pagi. Berita itu juga akan diterbitkan di web Media Kepri pada tanggal 11 Mei 2021 pagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Pemimpin. Terima kasih. Baik, kepada Mbak Frida. Jadi di forum ini teman-teman semua bisa berdiskusi untuk pengolahan informasi sebelum tema ini diangkat ke media sebagai sebuah berita. Teman-teman semua dipersilahkan untuk memberikan informasi yang didapat di lokasi sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya akan saya berikan kepada tim reporter, kepada Eka dan Mayani selaku salah satu tim reporter, silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Eka Darmayani, salah satu reporter yang bertugas di wilayah Batam. Tema berita atau topik berita yang akan saya liput adalah PHK yang terjadi secara besar-besaran akibat dari COVID-19. Seperti yang kita tahu, semenjak pandemi melanda, perekonomian Indonesia mengalami penurunan sehingga beberapa perusahaan besar melakukan PHK terhadap karyawannya guna mengurangi pengeluaran. Nanti saya akan mewawancarai beberapa narasumber untuk menanyakan bagaimana kronologisnya, tanggapan mereka seperti apa, dan yang terpenting kondisi mereka pasca PHK tersebut. Saya rasa hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya, reporter Nadir. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadila Angelina, reporter dari Media Kepri. Saya di sini bertugas untuk meliput tentang dampak COVID terhadap penghasilan pedagang, khususnya pedagang yang ada di Bintan, Kepulauan Riau. Dari masalah ini, dari berita yang saya liput ini, saya telah mengumpulkan beberapa
data, yaitu diantaranya mengenai faktor-faktor mengapa para pedagang mendapat penurunan penghasilan akibat COVID-19 ini, yaitu faktor pertama karena sulitnya pasokan barang saat ini menyebabkan kenaikan harga barang. Yang kedua, faktor lainnya disebabkan oleh pasang surutnya pelanggan saat ini akibat masyarakat yang tidak mau beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Selanjutnya saya juga telah bertemu dengan narasumber, yaitu Bapak Hartono selaku pedagang yang ada di Bintan, Kepulauan Riau. Ada beberapa hal yang saya sudah tanyakan kepada beliau, yaitu mengenai bagaimana usahanya saat ini sebagai pedagang di masa pandemi. Kemudian saya juga bertanya mengenai pasang surutnya pelanggan yang dia alami. Dan yang terakhir saya bertanya mengenai strateginya untuk kedepannya tetap berdagang meski dia harus memutar otak di masa pandemi saat ini. Seperti itu. Baik, lalu apakah pedagang dan pembeli yang datang itu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker atau menjaga jarak seperti itu, Nadia? Untuk data lapangan yang saya dapat, karena saya terjun langsung ke lapangan, yang saya lihat untuk para pedagang di daerah Bintan, Kepulauan Riau ini sudah cukup menerapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti tetap memakai masker, menyediakan hand sanitizer di kios-kios mereka, di warung-warung mereka, bahkan ada yang menyediakan air dan sabun pencuci tangan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Nadil. Selanjutnya, tim reporter selanjutnya kepada Sasmita, dipersilakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sasmita Merani dengan NIM 190388201091. Saya sebagai wartawan 3, saya ingin memberikan ide saya atau argumen saya rasa ini cukup bagus untuk diangkat, yaitu pendidikan terhambat karena kasus dari COVID-19 ini. Mengapa saya mengambil soal pendidikan? Karena saya menyadari pendidikan menjadi sasaran dari COVID ini, dan sebagai mahasiswa kami juga mendapatkan imbasnya dari kebijakan daring ini, yaitu di mana kita semua ketahui dengan terhambatnya ini, maka kita dialihkan di rumah semua. Di Batam, per tanggal 9 bulan 5 2021 mencatat ada lebih dari 7.683 kasus positif dan 6.772 yang sembuh dan 161 yang meninggal, yang membuat Batam menjadi zona merah yang memungkinkan kita kembali mengajar, berpendidikan, dialihkan di rumah. Khususnya wilayah Batam, yaitu di Batam Center dan di area Bengkong. Sekolah beralih di rumah, dilakukan di rumah. Mahasiswa juga menempuh pendidikannya di rumah, namun ini bukan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi dari COVID ini. COVID terus bertambah, pendidikan terancam. Terus saya juga telah mewawancarai mahasiswa di salah satu politeknik, yaitu Saudara Adeno Febrianto, yang mengatakan keluh kesahnya selama pembelajaran secara daring, yaitu kurangnya pengetahuan yang dia dapatkan dan kurangnya praktek-praktek dan lebih banyak tugas yang diberikan. Dan organisasi tidak berjalan dan ini tidak bisa mengasah skillnya sama sekali. Terus di Batam ini sendiri ini pernah diberlakukan pembelajaran tatap muka, terus diberhentikan lagi karena kasusnya melonjak dan kampus-kampus kembali ditutup dan bahkan sekolah juga kembali tutup. Terus wali kota juga mengatakan akan terus daring sampai kasus positif di Pulau Galang tidak lebih dari 100. Sebelum itu tercapai, semua kampus dan sekolahnya ditutup gitu. Sekian itu aja. Oke, baik, terima kasih kepada Sasmita. Selanjutnya saya akan berikan kepada Roni Septiawan. Dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Septiawan yang bertugas sebagai reporter 4 di sini. Saya akan melaporkan sedikit akibat dari masa pandemi, yaitu bagaimana sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa pandemi ini, tepatnya di kawasan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perlu yang teman-teman ketahui bahwa kita saat ini di masa pandemi yang disebabkan adanya virus COVID-19 ini. Banyak akibat yang ditimbulkan dari masa pandemi ini. Salah satunya ialah sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi, jelas saja sulit mendapatkan pekerjaan ini adalah salah satu akibat yang sangat besar. Dikarenakan akan menambah tingginya tingkat pengangguran yang ada di kota Tanjung Pinang ini. Bagaimana tidak? Bahkan yang sudah mendapatkan pekerjaan saja, sudah banyak yang di PHK. Dikarenakan di mana tempat mereka bekerja mengalami penurunan hasil yang drastis atau bangkrut. Banyak tempat makan yang tutup, mal-mal sepi, lebih lagi dengan adanya sistem social distancing yang mengakibatkan kita tidak bisa bergerak bebas seperti sebelum di masa pandemi ini. Banyak tempat yang dirazia dikarenakan menimbulkan keramaian, contohnya kafe, mal, dan tempat-tempat favorit lainnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasannya dari satu akibat saja tentu bisa menimbulkan akibat-akibat lain. Maka bersyukurlah buat teman-teman yang saat ini masih memiliki pekerjaan, meskipun mungkin hanya dengan gaji yang kecil, karena di luar sana sangat amat banyak orang yang ingin berada di posisi teman sekalian. Baiklah, mungkin hanya itu hasil laporan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaklumi, dan selanjutnya saya serahkan pada pimpinan utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Tony dan teman-teman semua yang sudah memberikan informasinya tadi. Dan saya ingin memberikan satu pertanyaan. Menurut teman-teman tim reporter semua, bagaimana solusi dan bagaimana solusi untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai hal tersebut. Seperti yang kita tahu, semenjak pandemi datang, banyak hal-hal yang bergeser dari tempatnya, yang membuat kita cukup kerepotan dalam beradaptasi kembali. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah perbanyak doa, memohon perlindungan, kesehatan, serta kemudahan dalam segala hal. Dan yang kedua, memperbaiki atau memperkuat imunitas tubuh, serta menaati protokol yang sudah ditetapkan agar penyebaran virus corona ini dapat segera teratasi dan terus. Dan yang terakhir, tidak mudah menyerah dengan keadaan sekarang, terus melakukan progres yang menjadi hidup kita. Saya rasa cuman itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk mengetahui pengeditan kepada Ketua Editor, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemimpin. Perkenalkan, nama saya Widana Pitasari. Saya berbagi redaktur, editor yang bertugas untuk melakukan penyelesaian, perbaiki naskah yang akan dimuat dan disiarkan. Selain itu, redaktur, editor juga bertugas menulis suatu berita dari foto yang ada dan juga memberikan penilaian dari kualitas dari reporter dan rekan-rekan sekalian. Dari solusi yang ada, saya rasa cukup dan sangat baik. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada pemimpin. Oke, baik. Terima kasih kepada Ketua Editor. Baik, terima kasih juga teman-teman semua untuk tim reporter juga. Rapat hari ini terbilang cukup baik dan juga teman-teman semua mengeluarkan pendapatnya.
Selanjutnya untuk tim reporter untuk terus mencari informasi dan turun ke lapangan untuk melihat kondisi apa saja yang bisa terjadi di masa pandemi ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak untuk kebaikan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Redaksi merupakan kegiatan rutin yang diperlukan bagi pengembangan dan peningkatan kualitas berita yang dihasilkan. Dalam rapat redaksi, para reporter, fotografer, redaktur bisa mengajukan usulan-usulan topik liputan. Usulan itu bisa berasal dari berbagai sumber. Namun, hal yang mesti jadi perhatian utama adalah kepatuhan masing-masing individu terhadap deadline yang telah diberikan. Di sisi lain, yang menjadi faktor pendukung adalah motivasi diri, integritas, dan kemauan belajar dari diri sendiri. Karena setiap pembagian tugas mencerminkan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Maka, lakukan semaksimal mungkin. Deadline merupakan sebuah presentasi toleransi kita atas kemalasan diri. Maka lakukanlah yang terbaik, bangkit dan mulailah kerja jurnalis. Tujuan diadakannya rapat redaksi ialah 1. Menyampaikan informasi kepada anggota kelompok lain agar didengar dan diketahui oleh kelompok lain. 2. Untuk mendapatkan masukan berupa kritik atau saran dari anggota lain apabila ada suatu masalah. 3. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. 4. Menjalin kerjasama antara anggota kelompok rapat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 5. Mengambil keputusan secara adil yang disepakati bersama sesuai dengan kewenangan dan orang-orang yang terlibat. Shake that, work that,